Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa pada kuliah online mata kuliah aplikasi ekonomi mikro dalam ekonomi dan bisnis. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan mengenai materi analisis pasar oligopoli pada materi tentang kurva permintaan patah ya, atau Kinkit Demand Curve. Jadi kurva permintaan patah itu merupakan salah satu karakteristik dalam analisis pasar oligopoli. Ya. Nah sekarang bagaimana implikasi manakala terjadi perubahan permintaan, ya, dan juga perubahan biaya produksi pada pasar oligopoli yang dijelaskan di mana kurva permintaannya adalah patah. Nah kita jelaskan dengan menggunakan kurva berikut ini. Jadi awal, ya, kurva permintaan awal, ya, itu adalah kurva D1 di sini, ya, kurva D1. Jadi ini Anda lihat di sini ya, kurva D1 ini adalah kurva permintaan yang awal, kurva permintaan yang awal, ya. Karena kurva permintaannya patah, maka otomatis kurva pendapatan marginalnya juga berbeda. Jadi kurva pendapatan marginalnya itu juga ada sedikit perbedaan, yaitu ada bagian dari kurva pendapatan marginal itu yang vertikal, yaitu dari A sampai ke bawah ini, ya, dari titik ini ya, dari titik ini sampai ke bawah ini. Inilah bagian dari kurva pendapatan marginal yang vertikal, ya. Bagian dari kurva pendapatan marginal yang vertikal. Jadi ada bagian kurva pendapatan marginal yang berlereng negatif, kemudian ada bagian kurva pendapatan marginal yang bentuknya vertikal, dan kemudian negatif lagi. Nah, ini adalah penjelasan dari kurva permintaan patah yang dikemukakan oleh Sweezy. Ya, ini adalah salah satu modifikasi lagi dari analisis pasar oligopoli. Ya, mengapa kok kurva permintaannya patah? Nanti akan kita jelaskan pada segmen yang lain pada mata kuliah online ini. Nah, sekarang apa yang terjadi manakala permintaannya itu turun? Ya, dari D1 ke D2. Ya, Anda lihat di sini ya, ini D1, D2. Jadi permintaannya turun ya. Ya, misalnya menghadapi kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini misalnya ya, dari penurunan permintaan karena daya belinya turun ya. Ya, turun dari D1 ke D2, turun lagi ke D3 ya, dan seterusnya. Karena permintaannya turun, maka otomatis kurva pendapatan marginalnya itu juga mengalami penurunan juga, ya, bergeser juga dari kurva pendapatan marginal PM1 ke kurva pendapatan marginal PM2 ke kurva pendapatan marginal PM3. Ya, jadi ini ada bagian yang vertikal dari kurva pendapatan marginal. Diasumsikan struktur biaya perusahaan ini adalah tetap, ya, BM ini. Jadi Anda lihat di sini perpotongan, nah, kita tahu ya titik optimum itu terjadi pada saat pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Ya, pendapatan marginal PM sama dengan biaya marginal. Ya. Nah, sekarang kita lihat titik optimum pada saat D1 itu di titik A. Kita tarik ke bawah, ketemu G1, tarik ke atas, berpotongan dengan kurva permintaan, geser ke kiri pada tingkat harga P, ya, di sini. Artinya apa? Artinya pada saat permintaan itu tetap di D1, output yang dihasilkan oleh perusahaan 1 sebesar G1. Sekarang kalau permintaannya turun dari D1 ke D2, kita lihat sekarang perpotongan dengan PM2-nya di mana? Oh, di titik B. Kita tarik ke bawah, outputnya Q2, tarik ke atas, perpotongan dengan kurva permintaan, geser ke kiri. Artinya apa? Artinya pada saat permintaan itu turun, output yang dihasilkan itu juga turun dari Q1 turun ke Q2. Harganya tetap di P1. Demikian juga pada saat permintaan turun lagi ke D3. Titik optimumnya di titik ini, tarik ke bawah ketemu Q3, tarik ke atas ketemu kurva permintaan, geser ke kiri. Ini adalah harga. Artinya apa? Berdasarkan analisis di sini, manakala perusahaan oligopoli atau duopoli di sini ya,
mengalami penurunan permintaan itu tidak selalu harus diikuti dengan penurunan harga. Cukup direspon dengan menurunkan output saja. Harganya tetap. Itu. Sebab apa? Sebab perubahan harga itu berpotensi menyebabkan perubahan persepsi dari konsumen. Dan itu berpotensi akan diambil oleh perusahaan yang kedua. Ya, jadi pasar oligopoli itu sangat sensitif ya. Jadi konsumen itu bisa dengan mudah berpindah ke perusahaan yang lain ya, manakala perusahaan yang lain itu memberikan fasilitas yang lebih bagus atau tingkat harga yang lebih murah. Nah itu. Jadi gambaran di sini itu bisa juga dipahami secara terbalik ya, manakala permintaan itu naik ya. Jadi permintaan naik itu tidak selalu harus diikuti dengan menaikkan harga. Ya, agar supaya keuntungan maksimal. Tapi cukup dengan menambah jumlah output untuk memenuhi permintaan pasar yang meningkat. Nah, begitu. Nah, saudara sekalian, kalau sebelumnya itu menjelaskan bagaimana analisis perusahaan oligopoli manakala terjadi perubahan permintaan di pasar. Nah, sekarang kita ingin menjelaskan bagaimana analisis perusahaan oligopoli manakala terjadi perubahan dalam struktur biaya. Ya. Jadi struktur biaya ini di sini ditandai dengan perubahan biaya marginal ya. Perubahan di sini bisa naik, bisa turun. Jadi misalnya harga biaya pertama itu di BM1. Ya, BM1. Perpotongannya di titik ini, kita tarik ke bawah, ketemu Q1, tarik ke atas, ketemu titik E, ya, geser ke kiri, ketemu P1. Artinya apa? Pada saat harga itu di BM1, harga sebesar P1. Sekarang coba kita lihat, kalau misalnya harga itu naik dari BM1 ke BM3. Kita lihat ya perpotongannya di titik ini. Kita tarik ke bawah, outputnya Q1, tarik ke atas ketemu titik E, geser ke kiri, ketemu P1. Artinya apa? Artinya meskipun biaya produksi itu meningkat, itu tidak selalu harus diikuti dengan kenaikan harga. Karena menaikkan harga secara psikologis, konsumen pasti akan mencari pilihan yang lain. Itu. Demikian juga kalau biaya produksi turun, misalnya dari BM1 ke BM2, ya, ini perpotongannya masih pada bagian kurva pendapatan marginal yang vertikal. Artinya apa? Artinya outputnya itu masih di Q1, harganya tetap di P2. Mungkin timbul pertanyaan, kapan perubahan biaya produksi harus diikuti dengan perubahan harga? Nah, itu terjadi manakala terjadi kenaikan harga yang cukup tinggi. Ya. Kenaikan yang cukup tinggi. Jadi, kenaikan misalnya dari B2 ke B3, maaf ya, dari B2 ke B3. Jadi, perpotongan dengan bagian kurva pendapatan marginal sekarang di titik ini. Kita tarik ke bawah ketemu Q2, tarik ke atas ketemu titik A, geser ke kiri ketemu harga B2. Jadi artinya karena kenaikan biaya produksi itu cukup tinggi, maka terpaksa perusahaan harus mengurangi omset produksi dari Q1 ke Q2 dan harga juga terpaksa harus dinaikkan menjadi B2. Ini biasanya terjadi pada perusahaan-perusahaan yang sebagian komponen produksinya harus diimpor. Jadi misalnya menghadapi melemahnya mata uang rupiah ya, sehingga barang-barang impor menjadi semakin mahal, otomatis biaya produksi juga semakin mahal. Nah, ini ditandai dengan, kalau di sini digambarkan dengan kurva biaya marginal yang meningkat dengan cukup tinggi. Nah, ini terpaksa harus diikuti dengan menaikkan harga. Demikian juga kalau misalnya terjadi penurunan harga yang sangat signifikan. Ya, sehingga bersentuhan dengan bagian kurva pendapatan marginal yang berlereng negatif di sini. Sehingga penurunan biaya produksi ya ditandai dengan penurunan BM di BM3 berpotongan dengan bagian kurva pendapatan marginal yang negatif. Kita tarik ke bawah ketemu Q3, tarik ke atas ketemu kurva B, geser ke kiri ketemu harga P3. Artinya apa? Artinya penurunan biaya produksi yang cukup tajam diikuti dengan peningkatan jumlah output dan penurunan harga barang.
Demikianlah saudara semuanya, mata kuliah aplikasi ekonomi mikro dalam ekonomi dan bisnis pada kesempatan ini menjelaskan mengenai analisis pasar oligopoli manakala terjadi perubahan, baik perubahan pada pasar permintaan maupun perubahan pada struktur biaya produksi dari perusahaan monopoli tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.